Rihadatul Asifa merupakan atlet muda cabang olahraga menembak yang berhasil menyumbangkan medali bagi kontingen Riau pada PON 21 tahun 2024 yang lalu. Bertanding di lapangan tembak Rindam Matai, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Asifa menyumbangkan 1 medali perak di nomor 10 meter air pistol putri dan 1 medali emas di nomor pistol 20 meter. Meskipun masih berumur 15 tahun, pelajar kelahiran Pekanbaru 9 Februari 2009 yang lalu tak gentar menghadapi lawan-lawan yang sudah senior. Ini tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan sang papa, Yuliusman, yang juga mantan atlet menembak dan bertugas sebagai anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP di lingkungan Polda Riau. Yuk sahabat inspirasi, kita saksikan cerita seorang Asifa, atlet muda yang bermimpi berprestasi pada Olimpiade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, pada sesi ini kita akan berdialog dengan salah seorang atlet berprestasi Provinsi Riau di cabang olahraga menembak, yang mana dengan usia yang masih muda, beliau sudah mampu mempersembahkan medali emas bagi kontingen Riau di PON 21 tahun 2024 yang lalu. Selamat siang Asifa, Pak Julius yang sudah berkesempatan hadir di podium channel. Asifa, gimana perasaannya Asifa dengan hasil PON kemarin Asifa? Alhamdulillah sangat senang dan bersyukur ya. Soalnya udah target juga sih. Oh, memang target jadi, juga ya. Alhamdulillah kalau dapat alhamdulillah banget. Nah, lawan-lawan nih Asifa umur berapa nih di PON kemarin? Macam-macam sih Pak. Rata-rata 17 ke atas. 17 ke atas ya. Itu untuk yang juniornya atau memang mungkin ada juga yang dari angkatan yang juga ikut di nomor Asifa ini? Campur Pak. Campur ya? Iya. Nah, itu dari angkatan ada juga? Ada. Ada ya. Apa yang membuat Asifa optimis untuk bisa meraih medali emas di PON kemarin? Yang membuat optimis, Ya. yang pasti dukungan dari keluarga, teman-teman, juga pelatih. Dari situ. Dan memang Asifa sebelumnya juga menggeluti dunia menembak juga ya? Oh, iya. Apa yang membuat Asifa tertarik untuk menggeluti dunia menembak ini? Awalnya dari papa, karena papa juga penembakan juga sama, karena kakak-kakak Asifa juga semuanya nembak, jadi ada kayak tertarik gitu. Iya, tertarik mengikuti jejak papa. Nah, dengan hasil perolehan medali emas ini, apa yang terbayang oleh Sifa dengan prestasi yang dicapai ini? Yang terbayang? Ya, yang terbayang maksudnya mungkin ada bonus, ada PNS, ada seperti apa gitu. Cuma pengen banggain orang tua aja sih. Ya, cuma itu. Sama papa? Iya. Apa yang ingin disampaikan ke papa? Ya, mau bilang makasih aja, soalnya dari awal papa yang melatih kan, papa yang ngajarin dari awal. Papa yang melatih. Gimana dorongan papa untuk Asifa nih dalam melatih ini seperti apa dorongan papa? Ya, Sering marah, sering papa nggak pernah marah, papa sabar terus. Kalau kadang papa capek kan pulang kerja, tapi tetap semangat melatih itu. Iya. Latihannya mana? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Di rumah. Bapak gimana Pak melihat prestasi Asifa yang kemarin meraih medali emas kemarin Pak? Kalau dari orang tua itu bangga ya. Karena ya mereka sudah berusaha ya dari semaksimal mungkin ya. Memang kalau meraih sesuatu itu kan tidak gampang. Iya, betul. Pasti ada usaha, ya kan, doa, ya kan. Nah, jadi kemarin tuh kita dengan Sifa berhasil menyumbang medali emas untuk Riau, kita cukup bangga. Dari pihak keluarga cukup bangga. Dan terima kasih juga kepada pengurus Bakim Riau, ya kan, yang memfasilitasi, ya kan, Asifa untuk bisa meraih prestasi. Karena sebelumnya memang Sifa ini waktu awal-awal memang dari saya melatih. Setelah nampak, kemudian karena di Riau fasilitas itu kurang, dikirim ke Jakarta mengikuti binlat. Nah, selama di situlah mulai ya, kalau pengorbanannya ada sekolah tinggal kan gitu kan. Memang selama di sana ya untuk kegiatan sekolahnya dari SMP sampai sekarang SMA agak
jarang masuk ke sekolah. Dukungan semua pihak, ya kan, sehingga bisa Sipa seperti sekarang. Nah, biaya ke sekolah ke Jakarta itu Pak, biaya sendiri atau mungkin ada bantuan dari? Jadi kalau itu program PB berbakti, kan, memang kalau menembak ini kan sarana dan prasarana kan kurang di daerah yang lengkap fasilitasnya ada di Jakarta. Jadi PB itu membuat program, ya kan, kalau ada bakat yang ada di wilayah, silakan dikirim ke sana. Jadi di sana tuh disiapkan pelatih pun dari luar di sana. Salah satu program yang dijalankan PB yang diikuti oleh Pemprov. Apa yang membuat Bapak Pak tertarik mengajarkan Asipa di cabur menembak ini? Kenapa tidak cabur voli, mungkin taekwondo? Apa yang membuat Bapak tertarik? Jadi memang sebenarnya kalau menembak ini sebenarnya dari dulu saya juga mantan atlet kan. Juga ikut tapi di Sumbar. Jadi setelah saya pindah berdinas ke Riau, ya kan. Nah, jadi saya coba juga memperkenalkan olahraga ini ke anak-anak pertama di rumah dulu. Ya kan? Ternyata mereka tertarik, ya kan, ya kita tinggal luruskan aja. Asipa pun tertarik juga ya menembak ya. Bapak waktu Asipa bertanding kemarin ikut mendampingi beliau ke ini? Kebetulan kemarin Nggak ikut ya. Tapi Bapak yakin Asipa akan berprestasi di PON kemarin, Pak? Kalau kemarin melihat perkembangan, ya kan, selama dia menjalani Binlat di Jakarta hampir 2 tahun. Dan event-event yang pernah diikuti ada keinginannya. Dia akan dapat. Ya. Dan nampak ya, Pak. Ini kan dia masih muda nih, Pak, masih 15 tahun. Dan seperti Bapak sampaikan tadi juga risikonya meninggalkan sekolah gitu. Apakah tidak menimbul kekhawatiran Bapak untuk meninggalkan dunia pendidikan lah mungkin? Ya, karena begini Pak ya, kalau memang sebenarnya ada bakat, ya kan, yang bisa dikembangkan, kita harus menempuh suatu pilihan. Nah, pilihan itu harus kita tentukan sendiri. Dan kita juga berdiskusi, ya kan, memberikan pandangan kepada anak-anak. Hidup ini kan pilihan. Ya kan? Memang kalau kita fokus melaksanakan di sana, ya kan, nah, resikonya ada pasti. Sekolah pasti akan mungkin sekolah bisalah kita coba dulu dari pihak-pihak terkait untuk membantu memfasilitasi. Ternyata ya alhamdulillah ya bisa. Ya. Dan kalau milih sekolah ya sekolah. Kalau milih jalur ini, kalau memang ada bakatnya nampak muncul, ya kita serahkan aja. Nah, itu sifat positif ya, Pak ya, Pak. Dan kalau khawatir sih, siapa yang nggak khawatir kan? Masih kecil, kita percaya kepada ya kan. Selama di sana ya belum ada kita dengar hal-hal yang negatif terhadap. Iya. Berapa semuanya jadi penembak nih Pak, anak-anak Bapak, Pak? Kebetulan ya, anak saya 4 orang semua. Yang pertama itu ya dulu PON 16 sempat dapat juga. Tapi masih main di kategori junior. Dulu ada kategori junior, sekarang tidak ada lagi junior. Semua gabung di senior. Kemudian yang kedua itu juga pernah ikut PON Papua, anak yang kedua. Dia beruntung. Yang ketiga dan yang keempat inilah. Kemarin yang ketiga kakaknya juga ikut PON, tapi kakaknya tidak dapat. Yang PON kemarin. Sama jenisnya, turun di RP Store semua. Dan Siva yang ada prestasi. Dapat prestasi ya. Berarti 4 orang perempuan masuk ke cabur menembak semuanya ya, Pak. Dan itu alhamdulillah berprestasi ya, Pak. Ya, walaupun ada yang belum, tapi setidaknya udah punya modal untuk di dunia olahraga lah ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Asipa, ini kan Asipa juga ikut kejuaraan apa yang pernah diikuti oleh Asipa? Yang di nasionalnya atau? Ya, yang nasional mungkin dan internasional juga bisa. Kalau nasional banyak sih Pak, kayak Prakasa, Kapolri Cup,
atau anniversary kayak gitu-gitu banyak. Nah kalau seandainya internasional, World Cup, Asian Championship atau Asian Games gitu. Kemarin ikut Olimpiade juga ya? Apa kualifikasi Olimpiade juga ya? Iya di Brazil, tapi belum rezeki. Itu dikirim oleh PB langsung? Iya Pak. Gimana perasaan Asipa ikut di kejuaraan-kejuaraan sampai ke internasional? Pastinya senang ya Pak, soalnya nggak semua orang bisa memiliki kesempatan itu, mendapatkan kesempatan itu. Ya dia alhamdulillah bersyukur banget. Bisa terpilih dari sekian banyak warga negara Indonesia mewakili Indonesia ya. Iya. Menurut Asipa apa sih yang sulit di cabang olahraga menembak ini? Kontrol emosi aja Pak, terbawa suasana gitu. Maksudnya terbawa suasana waktu bertanding itu ya? Maksudnya apa mungkin ada kawan sudah ada bagus, lalu giliran kita terbawa emosi seperti itu atau seperti apa nih? Ya bisa jadi mungkin karena tembakan sendiri ya, jadi kan misalnya nih ada yang nggak enak bikin emosi kan itu udah hancur semua Pak. Jadi susah kontrol emosinya. Berarti memang harus fokus ya gitu ya. Nah peralatan Asipa menembak ini disediakan dari organisasinya atau mungkin Papa mungkin yang ikut menyumbangkan membeli peralatannya? Semuanya rata-rata Papa. Oh Papa. Ini termasuk olahraga mahal nggak sih Pak? Ya kalau yang mahal main. Mahal ya. Cuma kita bersyukur kemarin dari sama Pemprov yang untuk itu di support senjata, itu pula yang dapat nafas. Sama Pemprov ya, ada ketum. Karena nampak melihat bakat dari sana, ketua dari sana juga menyarankan supaya Sipa ini dimainkan 2 event. Satu event dia kan spesialisasinya kan yang 10 meter. Ya kan ada pistol 10 meter. Jadi karena lihat perkembangannya di sana, dia sudah layak penilaiannya untuk dipindahkan ke 25 meter. Senjata api seharusnya kalau umur 15 tahun, 15 ya, itu belum boleh pakai senjata api. Itu kalau dia olahraga bisa, itu gantung dari penilaian selama dia latihan oleh pelatihnya kan. Artinya dipindahkan. Kalau kita beli senjata itu kita nggak sanggup. Sanggup kita, apalagi amunisinya. Tanya amunisinya. Tapi kalau hanya untuk air pistol yang 10 meter masih bisa lah terjangkau. Ya memang awalnya kita yang dulu kalau mau maju sendiri harus kita sendiri Pak. Kita nunggu dari orang lain. Semua mengharapkan dari Pemprov atau kapan kita mau maju lagi. Memang harus berani kita ngambil itu. Nah, untuk senjata, untuk unit itu harus punya sendiri, jangan kalau Pemprov kan terbatas, mungkin punya senjata ini hanya 2 unit, nanti pakai ganti-ganti pada petani itu tidak akan ketemu ya. Ya, dengan kalau kita ya punya sendiri, istilahnya kita pegang ini tak ada orang lain, jadi milik sendiri ya Pak? Itu udah senjata itu sama dia, tidak ada keraguan, was-was tidak, karena menembak ini psikologinya bahaya, banyak ya kan? Kita belum tentu merasa diperhatikan, berdua merasa diperhatikan orang. Apalagi senjata ya. Ini tadi ditaati nggak tuh, diganti-ganti nggak seronya sama orang, kan? Itu kan lain lagi nanti, ya kan? Kalau kita punya pegang sendiri itu lebih, rasa itu lebih nyaman lah dia. Apa yang membuat Bapak mengorbankan uang Bapak untuk membelikan peralatan untuk Asipa dan anak-anak gitu? Ya kita kan hobi kan. Kemudian kita juga olahraga ini. Nah, kemudian juga kalau untuk prestasi itu enggak apa-apa. Kalau memang mau gitu kan, yang penting kan mau dulu. Iya, kalaupun tidak ada pengorbanan kita pun demi prestasi anak-anak kita ini juga Pak ya. Kalau Asipa dalam bertanding ini mungkin
yang memotivasi Asifa untuk terus berprestasi ini apa? Yang motivasi mungkin dari papa juga ya, papa, kakak Kak Sifa juga, dari dukungan dari coach juga, dari teman-teman. Juga Sifa juga ngelihat yang kelas dunia kan, kayak mereka hebat, jadi pengen juga lebih dari mereka gitu. Untuk berprestasi di Pengen mencapai level mereka gitu. Mimpi Asifa apa sih sebenarnya untuk berprestasinya? Jadi juara Olimpik. Juara Olimpik. Dan itu sudah diapakan ya, langkah-langkah menuju ke Olimpiade itu sudah Asifa ikuti? Sebagian ya udah. Dari PB yang seumuran dengan Asifa berapa orang sih sebenarnya, atau Asifa mungkin yang sendirian? Bisa dibilang mungkin lumayan banyak sih Pak, 10 orangan lebih. Nah ini kan ada bonus nih, peroleh medali PON nih. Itu dalam pikiran Asifa untuk apa sih bonus yang akan diterima ini gitu? Buat nabung dulu aja sih Pak. Kalau pakainya nanti aja kalau butuh. Butuh baru dipakai. Iya. Berarti memang enggak ada rencana. Masih belum ya. Nah Asifa kan ingin ke Olimpiade nih rencananya. Sebenarnya siapa idola dari Asifa di dunia olahraga, atau mungkin di cabang olahraga menembak mungkin? Anak Kora Kaki. Siapa? Anak Kora Kaki. Cabur menembak juga? Iya. Apa yang membuat Asifa mungkin mengidolakan dia? Karena dia pernah di Olimpik pernah juara 3 kali berturut-turut kalau nggak salah. Jadi itu. Itu impian terbesar seorang Asifa ya di cabang olahraga menembak ya. Sepertinya peluang itu ada enggak Asifa? Bagi Asifa lah untuk menuju ke Olimpiade itu ada enggak peluang Asifa? Insya Allah kalau seandainya Sifa bisa konsisten dan bisa lebih dari ini, insya Allah bisa. Nah Asifa kan masih muda, masih 15 tahun. Sekarang memperkuat Riau gitu kan. Nah ke depan rencananya seperti apa Asifa? Atau mungkin ingin maksimal fokus ke Olimpiade, atau mungkin pindah ke daerah lain yang lebih maksimal mewujudkan mimpi Asifa, atau seperti apa rencananya ke depannya Asifa? Lebih mau ngefokusin lagi ke Olimpiade. Mempersiapkan diri lebih baik gitu dulu. Olimpiade di tahun 2028 ya? 2028. 2028. Dan itu Asifa di pelatnasnya sekarang masih di pelatnas sekarang ya? Masih. Masih ya. Nah, dengan adanya prestasi Asifa di PON 21 kemarin kan luar biasa tuh, masih muda, kemudian sudah berprestasi. Gimana tanggapan Asifa dengan pencapaian hasil yang kemarin ini? Sifa ngerasa beruntung aja, soalnya kan kemenangan itu masalah keberuntungan doang kan. Nah jadi alhamdulillah bisa ngedapetin keberuntungan itu. Nah itu memang sudah yakin ya, karena sudah target Asifa memang yakin ya untuk mengalahkan dari daerah-daerah lain. Yakin ya? Yakin. Itu ada kawan-kawan dari pelatnas nggak sih ikut waktu PON kemarin? Banyak Pak. Banyak ya? Iya. Dari daerah mana yang menurut Asifa lawan yang terberat di PON kemarin? Semuanya sih. Itu dari yang biasanya berprestasi itu dari provinsi mana? Karena prapon kemarin Asifa nggak dapat ya? Prapon kemarin yang menembaknya dapat medali kemarin. Ikut prapon enggak? Prakualifikasi ya Pak. Prakualifikasi PON itu dia biasanya 2 tahun sebelum PON ya. PON itu ada kejurnas, ya kan, itu dilihat dari hasil nilai, tidak ada nilai prakualifikasi namanya, atau nilai pasang klip, ya kan. Jadi kalau seandainya menempuh sampai nilai segitu, berhak ikut PON. Tapi kalau tidak sampai nilainya, itu tidak berhak. Nah itu nilainya akumulasi ya Pak ya, bukan satu kejuaraan aja ya, ada beberapa kejuaraan gitu. Dia 3 kali harus melewati nilai prakualifikasi namanya. Ada pasang klip. 3 kali
dari 2 tahun sebelum itu kan ada Kejurnas itu. Nah, dia harus mendapatkan nilai NPS namanya itu. NPS itu harus terpenuhi dulu, bisa dia berhak ikut PON. Kalau nggak dapat NPS dia nggak akan berhak. Sama dengan Olimpiade gitu juga. Dia harus bisa masuk final. Ya kan, itu baru bisa dia ikut Olimpiade, kualifikasi. Iya. Semua pakai NPS. Mbak ini. Ada pendidikan. Harus diadu, menang, dia berhak diadukan. Seperti biasa kan ada nih Pak, seperti renang ada final, siapa juara satu mas ya apa gitu kan. Nembak ini kan di Porwil kan tidak ada. Betul. Kalau kayak bulu tangkis, sepak bola, silatnya biasa kan diadu di Porwil. Siapa yang 1, 2, 3 turun. Kalau ini tidak, dia ada nilai MKS. Pun ada di prakualifikasi. Itu di Kejurnas kita yang ditentukan oleh PP Perwakin. Minimal dia 3 kali bisa lolos. Mendapatkan nilai MKS pada saat Kejurnas itu dia berhak diikut. Sipa apa sih suka duka sebagai seorang penembak nih, apa perjuangan Asipa mungkin sampai ke tahap ini? Suka dukanya ya. Atau mungkin banyak dukanya mungkin atau mungkin banyak sukanya Ya mungkin. sama semua. Jadi ya yang duka palingan kan kita nggak mungkin naik terus ya Pak. Jadi mungkin waktu yang lagi turun itu pasti ada rasa kayak aduh ini gimana ya nanti masih bisa naik lagi nggak ya, palingan kayak overthinking kayak gitu. Terus ya dan naiknya juga nggak mudah gitu. Jadi dari situ kalau pikiran udah keganggu kan jadi susah ya Pak. Dari situ suka dukanya. Kalau sukanya mungkin Ya mungkin bisa mencapai target yang sifat bikin sendiri. Juga mungkin menang-menang kejurnas atau kejuaraan yang lain gitu-gitu. Atau mungkin bisa dapat kuota buat kesempatan untuk berlomba di negara lain keluar. Iya. Meninggalkan orang tua mungkin. Siapa kan di Jakarta nih. Pernah merasa sedih nggak sih, atau mungkin ada bosan di Jakarta mau pulang, ngumpul dengan papa? Pernah ada seperti itu. Gimana cara menghadapinya sih Pak waktu itu? Ya palingan teleponan, video call gitu. Kadang kalau ada waktu pulang juga pulang aja gitu. Ke Pekanbaru ya? Iya. Mama mendukung nggak sih Pak? Mendukung Pak. Mendukung ya? Nggak ada pernah kayak kadang-kadang papa mendukung, mama kadang-kadang nggak mendukung ya untuk itu ya. Nah Sipa kan sekarang nih udah PON, kemudian memperkuat Riau, sampai kapan rencana Asipa untuk memperkuat Provinsi Riau ini untuk Asipa? Sampai Sipa berhenti nembak. Pokoknya sampai akhir aja. Begitu ini ya, sayang ya terhadap Provinsi Riau untuk ini ya. Nah mungkin Asipa sekarang udah SMA ya? Ya. SMA, kemudian mungkin ada kejar-kejar target di bidang akademik. Merasa khawatir nggak sih Asipa gitu meninggalkan, mungkin bukan meninggalkan, istilahnya mendahulukan di berprestasi di olahraga dengan di dunia akademik? Ada merasa kekhawatiran nggak sih gitu Asipa? Kadang dikit sih Pak. Soalnya kan ngebagi waktu latihan sama belajar susah gitu. Jadi kadang kan yang tetap didahuluin latihan dulu. Nanti belajarnya belakangan palingan malam gitu. Jadi kayak nggak ada waktu istirahat juga susah Pak. Nah Asipa sekarang sekolah di mana? SMA 5 Pekanbaru Pak. SMA 5 Pekanbaru. Nah dengan ke Jakarta ini berarti kan secara otomatis tidak masuk sekolah ya, dapat dispensasi ya dari sekolah ya? Iya dapat. Dan itu didukung penuh sama sekolah. Iya. Nah kemarin Asipa berprestasi di PON, kawan-kawan respon dari pihak sekolah seperti apa untuk Asipa? Ya mereka sangat mengapresiasi dan mereka bilang mereka bangga. Ya ada siswa dia yang ya secara tidak langsung juga mengangkat nama sekolah kan. Nah mungkin Bapak Pak untuk disampaikan ke masyarakat
orang tua, selaku pelatih yang mensupport Asipa, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat kita mungkin yang juga ingin menggeluti dunia olahraga menembak ini, atau mungkin dunia olahraga lah Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya, kepada masyarakat, kalau memang kita punya kemauan dan merasa yakin di situ, tekuni. Yeah. Jadi kan semua itu kan bukan hanya dapat dari dari bangku sekolah. Memang sekolah penting, penting. Ya kan? Tapi kalau memang ada bakat tertentu yang kita yakini bisa, bisa. Tapi tanpa menyampingkan, ya kan? Dan bagaimanapun hidup itu adalah pilihan juga, ya kan? Kalau kita memfokuskan pada suatu bidang, ya, memfokuskan, tapi harus tetap ya namanya ikhtiar kan dibarengi dengan doa. Ada apa nak Pak, kekhawatiran Bapak nak Pak? Karena kan menggunakan senjata nih Pak, bagi sebagian orang memegang senjata itu kan ya bersifat negatif lah, maksudnya mungkin bisa disalahgunakan dan segala macam. Pernah terpikir seperti itu nak Pak ya? Kalau ini kan senjata untuk olahraga. Kalau kekhawatiran, kalau saya rasa memang semua sudah ada ketentuannya, ya kan? Kalau senjata itu digunakan untuk hal yang tidak baik kan tidak boleh juga. Kalau untuk olahraganya senjata itu hanya berada di lapangan, atau di tempat latihan. Kalau dari itu tidak boleh menggunakan senjata. Makanya kita harus perhatikan faktor-faktor keamanan. Prinsip-prinsip keamanan itu kan ada semua. Karena itu harus penting dalam penggunaan senjata termasuk sekarang. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak ke Asipa yang berprestasi ini Pak? Ya, kalau saya harapan orang tua tetaplah ya, berusaha, berdoa, ya kan, raih setinggi mungkin ya, apa yang menjadi cita-cita ini. Dan kami dari orang tua hanya bisa mendukung dan berdoa supaya bisa mendapatkan prestasi. Selagi itu positif, orang tua siap membackup Bapak. Mungkin Asipa, apa yang ingin disampaikan Asipa ke masyarakat masih muda nih kan? Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang di luar sana yang juga punya niat untuk menggeluti dunia menembak, atau mungkin belum berprestasi, ingin berprestasi. Apa yang Asipa ingin sampaikan? Pokoknya jangan putus asa, itu yang penting. Juga kalau seandainya udah mulai, jangan berhenti di tengah-tengah. Tetap coba terus, walau gagal coba terus. Mana tahu suatu saat nanti ada rezekinya kan. Tetap semangat ya untuk itu ya. Ya mungkin itu Asipa, Bapak, untuk podcastnya. Terima kasih sudah memberikan kita informasi, inspirasi dan juga semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan Asipa, karena masih panjang nih Asipa, perjalanan Asipa, tetap fokus dan teruslah berprestasi, terutama untuk Indonesia di Olimpiade sebagai cita-cita Asipa. Mungkin kami mendoakan semoga itu bisa terwujud dan membanggakan Indonesia, juga membanggakan Riau tentunya. Mungkin itu, terima kasih Asipa, Bapak yang sudah berkenan hadir. Demikian podcast kita dengan Asipa, salah seorang atlet cabang olahraga menembak yang pada PON kemarin berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Provinsi Riau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.